Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kelainan langka yang dikenal sebagai siklopia pada hewan ternak kerap menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Bahkan kondisi itu dikaitkan dengan mitos atau tanda-tanda tertentu. Lantas seperti apa siklopia ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Siklopia merupakan kondisi langka yang menyebabkan individu terlahir dengan hanya satu mata di bagian tengah wajah. Kelainan ini terjadi karena kesalahan dalam proses pembentukan otak saat awal kehamilan, di mana dalam proses tersebut, otak yang semestinya terbagi menjadi dua, tidak sempurna pembentukannya, sehingga struktur wajah juga mengalami gangguan. Menurut Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Roro Sri Rahma Aprilita Bugiwati, MSc PhD, dalam kondisi normal, otak harusnya terbagi menjadi dua bagian. Namun pada kasus siklopia, proses ini tidak terjadi dengan sempurna, sehingga struktur wajah dan sistem pernapasan juga mengalami gangguan. Perlu diklarifikasi dulu, ini bukan banyak yang dirumorkan orang itu tanda akhir zaman gitu ya, karena bentuknya siklopia itu individu itu terlahir matanya cuma satu, kan biasanya kita mata kan normalnya dua gitu ya. Nah ini terlahir cuma satu, jadi dibilang oh ini dajjal gitu. Sebenarnya dari sudut ilmiahnya bukan itu sebenarnya memang kelainan bawaan. Jadi ada genetiknya yang salah dari individu itu, baik manusia maupun di ternak atau di hewan. Itu terlahir karena dia ada kesalahan waktu pembentukan otak waktu di awal kehamilan, itu yang harusnya terbelah menjadi dua bagian gitu ya. Nah ini tidak terbelah. Nah kemudian dari awal kehamilan sudah salah, jadi salah semua. Jadi matanya juga tidak harusnya kiri kanan, ini jadi salah. Kemudian ada juga yang bentuk bahkan tumbuh seperti belalai katanya. Ada belalai yang di daerah sini, ada yang daerah dekatnya mata dan macam-macam. Tapi intinya ada yang bilang itu mirip belalai, seperti belalai gajah. Intinya itu posisi hidung pun jadi rusak semua gitu, jadi tidak normal semua. Nah karena posisi hidungnya juga tidak benar, kadang-kadang juga untuk alat bernafasan juga tidak ada, makanya biasanya individu atau ternak yang terkena siklopia tadi itu biasanya mati. Prof. Lita menyebut kondisi ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan ternak. Ia menuturkan jika terdapat penelitian, di mana salah satu penyebab siklopia adalah zat alkaloid. Kasus itu pernah terjadi pada domba yang mengonsumsi tanaman Veratrum californicum, yang mengandung alkaloid tinggi selama awal kehamilan. Zat ini dapat memicu mutasi pada kromosom tubuh atau autosom, yang berdampak pada perkembangan otak janin. Prof. Lita menekankan, jika dari segi genetika, siklopia dikategorikan sebagai kelainan akibat gen letal, yang umumnya menyebabkan kematian individu sesaat setelah lahir, atau dalam beberapa jam hingga beberapa hari kemudian. Kelainan ini juga dipicu oleh faktor lingkungan, seperti usia induk yang terlalu tua, perkawinan sedara, atau konsumsi pakan dengan zat tertentu yang berdampak buruk. Guru Besar Fakultas Peternakan ini menyampaikan, jika hingga saat ini siklopia belum bisa diobati, karena kondisi ini baru dapat terdeteksi setelah individu lahir. Sebenarnya itu tidak bisa diobati karena kita tidak tahu sebelum dia lahir. Kalau di manusia mungkin kita bisa pakai MRI, gitu kan, pakai MRI. Tapi kalau di ternak mungkin terlalu mahal kalau seperti itu. Tapi intinya ya jaga pakannya. Jadi kalau misalnya kami di pemuliaan itu ada rumus performance itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, supaya performance-nya sempurna, tentu faktor lingkungan diperhatikan selain genetiknya. Nah ini faktor lingkungan ini banyak terjadi mungkin karena ada juga yang penelitian menyebutkan induknya berumur terlalu tua, ada perkawinan sedara, atau tadi yang saya sebutkan pakannya yang mengandung zat tertentu, terutama alkaloid tadi terlalu tinggi, jadi ada spesies rumput ya yang tadi itu ternyata berefek tidak bagus. Nah, ada juga istilah yang namanya fenokopi. Kalau kami di pemuliaan di genetik mengenal istilah fenokopi, artinya suatu bentuk kelainan, ya bentuk cacat misalnya, terlahir cacat, itu kita duga seperti kelainan pengaruh genetik, padahal dia pengaruh lingkungan, jadi namanya fenokopi. Jadi mungkin siklopia ini bisa juga masuk ke ranah itu ya.
Prof. Lita menambahkan, dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang siklopia, masyarakat diharapkan tidak lagi mengaitkan kondisi ini dengan mitos yang tidak berdasar, melainkan melihatnya sebagai bagian dari fenomena genetika dan lingkungan yang dapat dikaji secara ilmiah. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, tak hanya berbeda dari produksinya saja, sapi perah dan sapi potong rupanya memiliki perbedaan secara genetik juga teknik perawatan. Keduanya juga dapat dibedakan dari bentuk fisiknya. Simak penjelasan pakar berikut ini. Sapi merupakan salah satu hewan ternak dengan sejuta manfaat bagi manusia. Secara umum, sapi dibagi menjadi dua jenis utama, yakni sapi perah dan sapi potong. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Sapi perah dipelihara untuk menghasilkan susu, sementara sapi potong atau sapi pedaging dipelihara untuk menghasilkan daging. Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Roro Sri Rahma Aprilita Bugiwati, MSc PhD, menjelaskan kedua jenis sapi ini ternyata sudah memiliki perbedaan dari segi genetik. Dirinya menjelaskan sapi potong seperti sapi Bali, sapi Brahman, dan sapi Ongol memiliki perbedaan genetik dari sapi perah seperti Fries Holland. Perbedaan tersebut terbentuk mulai dari proses domestikasi hingga proses seleksi dan perkawinan pada sapi yang akan menghasilkan genetik yang lebih dominan untuk memproduksi daging ataupun susu. Jadi misalnya sapi Bali gitu, sapi Brahman gitu kan, sapi Ongol itu adalah tipe pedaging. Jadi memang secara genetik itu hasil mulai dari domestikasi, diselek. Proses domestikasi itu panjang sekali, dia melibatkan kegiatan seleksi dikawinkan itu ratusan tahun, akhirnya lama-lama akan terseleksi dalam tubuhnya adalah gen-gen yang lebih dominan untuk menghasilkan daging misalnya. Kalau sapi perah misalnya Friesian Holland itu hasil seleksi dan perkawinan yang terus-menerus, akhirnya dia akan terseleksi dalam tubuh sapi Fries Holland itu lebih dominan untuk menghasilkan, lebih produktif menghasilkan air susu. Perbedaan genetik itu didukung juga dengan lingkungan atau perawatan yang diberikan. Sapi potong lebih sering diberi pakan berbasis serat seperti jerami, hijauan, atau rumput. Sedangkan sapi perah diberi pakan berbasis hijauan kualitas tinggi seperti rumput segar dan silase. Perbedaan genetik dan lingkungan itu tentu menghasilkan fisik yang berbeda pula. Sapi perah biasanya memiliki tubuh yang lebih ramping dan tulang yang menonjol. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak energi yang digunakan untuk memproduksi susu. Sementara sapi potong memiliki tubuh yang lebih berotot dan besar karena energi mereka digunakan untuk membangun otot dan menyimpan lemak. Perbedaan ini, kata Prof. Lita, bukan berarti sapi potong tidak menghasilkan susu atau sapi perah tidak menghasilkan daging. Namun, perbedaannya terletak pada jumlah produksinya. Sapi potong biasanya hanya mampu menghasilkan susu untuk anaknya saja. Sementara sapi perah juga menghasilkan daging namun tak sebanyak yang dihasilkan oleh sapi potong. Ifasya Rahman, Unhas TV. Sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi, gerakan ramah lingkungan semakin diterapkan dalam kehidupan beragama sehari-hari. Beberapa inisiatif hijau ternyata pelaksanaannya cukup sederhana dan mudah, namun berdampak besar bagi lingkungan. Karena tidak terasa ya, setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya, karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu.
Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antar agama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau, kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosen ya bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh yang baik ya, karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.